Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada aturan rantai pada turunan trigonometri. Aturan rantai pada turunan trigonometri. Kita lihat dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan aturan rantai. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan rantai turunan trigonometri. Baik, ada yang perlu kamu ingat, ini adalah materi kelas 11. Tapi konsep dasarnya digunakan di trigonometri. Jadi andaikan ada suatu fungsi f U, di sini Y sama dengan FU, U-nya ini ada fungsi lagi. Fungsi U sama dengan GX, maka kita akan mencari fungsi turunan Y ini adalah DY terhadap DU, benar ya? Jika DY, DU, dan DU, DX ini, di sini juga pasti ada turunan lagi ya, DU terhadap DX. Jadi, kamu akan memperoleh turunan dari si Y ini sama dengan FU, DY per DX sama dengan DY. Ini kalau kamu kalikan DY DU kali DU DX, maka ini DU-nya habis ya. Hasilnya kan sama DY DX. Jadi ini memodifikasi fungsi turunan yang di dalamnya ada fungsi lagi, berlapis dia. Itulah turunan rantai. Jadi konsep ini yang perlu kamu ingat kembali. Baik. Nah, jadi kalau ini fungsinya tadi kan 2, bisa jadi dalam suatu fungsi itu ada 3 fungsi yang berlapis. Contohnya nih sini, jika Y, fungsi yang pertama Y sama dengan FU, nah U-nya ini ada fungsi, U sama dengan GV, dan V-nya di dalamnya ada fungsi lagi, V sama dengan HX. Maka kamu akan cari turunan DY, DU, DU, DV, dan DV, DX. Dan biasanya yang kita minta adalah hasil turunan dalam variabel X, ya. Maka fungsi DY DX, ini kan fungsinya dalam X ya. DX itu sama dengan DY DU dikali DU DV, kemudian DV dikali DV DX. Jadi ini kalau dia 3 fungsi berurutan. Mungkin secara sekilas kalau lihat ini agak pusing, kita nanti akan kembali lihat ke contoh soalnya seperti apa. Jadi ini konsep dasarnya. Konsep dasarnya. Kalau kamu ketemu DY DX itu artinya turunan Y terhadap X. Jangan bingung gitu. DY DX itu sama dengan Y aksen. Oke. Yuk kita lanjutkan ya pelan-pelan supaya jangan salah konsep lagi. Nah, jadi aturan rantai itu yang perlu kamu ingat, yang tadi saya ringkas, tadi kan DY, DX, DU ini, kalau ada suatu fungsi Y sama dengan fungsi Fx dipangkatkan N. Di sini kamu akan ketemu fungsi Fx dipangkatkan N, bukan X-nya yang dipangkat. Ya. Jadi turunannya adalah, turunan dari Y sama dengan Fx pangkat N adalah N, ini kan bilangan pokoknya Fx ya. Fx pangkat N kurang 1, konsep turunan fungsi juga. Nah, dikalikan fungsi yang di dalamnya. Di turunannya, yang di dalamnya nih. F aksen X. Itu ringkasnya dari yang di atas tadi. Jadi, ketika suatu fungsi Y sama dengan Fx pangkat N, maka Y aksen sama dengan N, Fx pangkat N kurang 1 dikali F aksen. Sampai di sini paham? Bisa? Masih bisa ya ke rumusnya. Jadi turunkan lagi, artinya seperti itu. Nah, di sini saya kasih keterangan Y itu adalah siapa? Fungsi awal. Y aksen adalah turunan pertama dari fungsi Y, fungsi awal. Jadi fungsi Y itu ini dianggap satu variabel Fx. Tapi ada turunan dia kan. Kemudian Fx itu siapa? Sembarangan fungsi yang ada di dalam fungsi Y tadi. Kemudian F aksen siapa? Turunan pertama dari fungsi Fx ini. Yang ini secara umum adalah fungsi yang masih ada 2 fungsi. Jadi fungsi dalamnya satu fungsi lagi. Jadi yang DU, DX yang pertama tadi. Oke. Nah, baik. Nah, inilah yang kita terapkan di turunan trigonometri. Turunan trigonometri. Turunan sin apa? Masih ingat? Turunan sin itu adalah cos. Turunan
Turunan cos adalah min sin. Jadi ini dulu yang konsep pertamanya. Untuk yang tangen dan sebagainya nanti kan merupakan turunan dari sin dan cos asalnya kan. Jadi saya konsepkan dulu di sin dulu sama cos hari ini. Oke. Nah, fungsi y, misalnya ada fungsi y sama dengan konstanta c dikali sin pangkat n fx, maka turunan pertamanya adalah, nah di sini kamu perhatikan, kalau kita buat kurung, ini kan sama dengan y, ini sama dengan y, sama dengan c kali sin fx pangkat n, seperti itu ya. Maka turunkan dulu fungsi yang di luarnya, hasil turunannya adalah sin c n dikali sin n kurang 1. Hati-hati, di sini sinnya belum diturunkan. Belum diturunkan. Nah, masih fungsi awalnya seperti a pangkat x ya. Nah, disinilah dia hasilnya dikali fx sin pangkat n kurang 1 fx dikali cos fx kali f aksen x. Jadi dia turunan dari sin siapa? Cos fx. Turunan dalamnya lagi siapa ini? F aksen x. Jadi di sini udah 3 ketemunya. Bisa sampai di sini untuk yang sin? Mungkin kalau belum ketemu soal masih mengambang-ngambang ya, tapi saya kasih dulu ini konsepnya. Oke, kalau bisa dicatat dulu. Nah, saya berikan keterangan. Y itu siapa? Y fungsi awal. Y aksen adalah turunan fungsi Y. C konstanta, N bilangan pangkat, Fx adalah sembarang fungsi, F aksen itu adalah turunan pertama dari fungsi. Jadi kesannya kamu ini lihat nih, dia ada turunan sin apa? Turunan sin adalah G cos. Perhatikan baik-baik. Itu untuk fungsi sin. Baik, saya lanjutkan. Berlaku hal yang sama ketika kamu ketemu fungsi Y sama dengan cos Fx. Jadi berlaku fungsi Y sama dengan cos kali cos pangkat N Fx. Maka turunan pertamanya adalah, hati-hati ya, cos turunannya kan min sin, berarti ada tanda negatif di sini. Ya, N C kali N dikali cos pangkatnya dikurang 1, konsep turunan, Fx, kemudian turunan cos adalah min sin Fx, dikalikan lagi turunan yang di dalamnya, Fx, F aksen X. Oke, berantai dia. Turunan ini dulu, yang pangkat dulu, kemudian turunan cosnya dulu, baru dikalikan turunan fungsi Fx-nya. Dengan keterangannya sama, yaitu adalah fungsi awal, Y aksen itu adalah turunan fungsi Y, C konstanta, N bilangan pangkat, Fx sembarang fungsi, F aksen adalah turunan pertama fungsi Fx. Sampai di sini bisa ya dipahami ya rantainya. Jadi di sini ada 3 rantai, pangkat, turunan cos, turunan fungsi Fx. Baik, supaya lebih paham lagi, agar lebih paham lagi kita lihat ke contoh soal. Ya. Ya. Saya mulai dari contoh yang pertama. Ya, tentukan fungsi turunan pertama dari R sama dengan sin theta. Berarti di sini yang mau kita turunkan dr d theta atau R aksen sama dengan berarti hasilnya dalam T theta. Nah, di sini kamu lihat fungsinya jangan langsung jadi akar sin akar cos theta, bukan seperti itu turunannya. Jadi kamu lihat dulu. Di sini kamu ketemu fungsi F theta itu theta. Kita rubah ya, F aksen theta. Nah, ini kalau ini theta, ini Fx-nya. F theta-nya itu theta. Turunan dari theta karena ini sama ya, Fx sama dengan X. Turunan dari X adalah 1. F theta, theta, maka turunan dari theta adalah 1. Dari soal kita peroleh ini dulu ya, dari yang dalam dulu. Saya ini kan fungsi Fx-nya. F theta-nya. Kemudian fungsi yang kedua yang kamu lihat adalah sin theta pangkat setengah nih. Jadi fungsi luarnya R itu sama dengan sin theta pangkat setengah. R sama dengan akar sin theta sama dengan sin theta pangkat setengah. Sampai di sini paham ya? Bisa? Bisa, Mem. Bisa. Oke, kita lanjut ya pelan-pelan. Nah, kamu akan turunkan, kan kita mau cari R aksen. Nah, R aksen tadi, kita mulai ya. Tadi R aksen terhadap sin. Cn sin pangkat N kurang 1 F theta dikali cos F theta dikali F aksen theta. Seperti itu ya. Nah, kamu peroleh di sini. Ini pangkatnya setengah, koefisiennya 1 ya, koefisien sin.
setengah dikali. Nah, ini sin theta pangkat setengah turunannya adalah sin theta pangkat setengah kurang 1. Kemudian turunan sin theta adalah cos theta. Turunan theta adalah 1. Jadi berantai dia, berlanjut. Maka kamu akan memperoleh R aksen itu adalah setengah sin theta pangkat min setengah dikali cos theta. Dan ini senilai dengan R aksen sama dengan cos theta per 2 sin theta pangkat setengah. Dan dia akan senilai dengan R aksen yang diperoleh adalah cos theta per 2 akar sin theta. Itu modifikasi untuk mencari turunannya. Jadi jangan langsung dibuat R aksen sama dengan akar cos theta. Itu tidak tepat. Jadi yang tepat ini dia. R aksen sama dengan cos theta per 2 akar sin theta. Bisa sampai di sini? Bisa? Gimana nih? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya lanjut ke soal berikutnya. Ya, contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini kalau tidak salah ada di soal kuis kita yang minggu lalu atau yang mana gitu. Saya ingat saya ada ini. Tentukan turunan pertama Y sama dengan sin kuadrat 2X tambah 3. Nah, kamu ketemu di sini, ketemu turunan rantainya, dalam fungsi ini ada rantainya, kamu ketemu fungsi fx-nya nih 2X tambah 3, benar ya? Coba kita lihat nih dari soal. Fx-nya itu kan adalah 2X tambah 3, fungsi fx-nya. Tapi dia memuat juga fungsi sin. Kemudian ada kuadrat lagi. Maka kita mulai dari yang dalamnya dulu nih. Sin 2X tambah 3. 2X tambah 3 dikuadratkan. Artinya seperti itu ya. Nah, Fx kita peroleh 2X tambah 3. Maka turunan dari Fx yang dalam ini sama dengan berapa? F aksen X sama dengan 2. Nah, kita lanjutkan. Jadi konsepnya sama. Turunkannya, dikalikan turunan dalam. Kita mulai ya. Y sama dengan sin 2X dikali 2X tambah 3. Maka turunannya adalah 2. 2 ini jadi ini ya. Ini saya buat dalam kurungnya ini. Perhatikan. Jadi kurungnya ini ada saya lihat ini. Perhatikan coba. Ini Y saya coba gariskan supaya paham. Saya coba gariskan ya. Oke. Ini yang pertama, kamu ketemu ini fungsi fx-nya tadi. Bentar ya. Nih, fungsi fx-nya ini. Oh, nggak bisa. Oke. Sorry. Oke. Yang pertama, ini kan fungsi fx-nya, 2x tambah 3. Kemudian, dikalikan sin. Ini fungsi yang keduanya, sin 2x tambah 3. Kemudian, berikutnya fungsi y secara umum, pangkat 2. Oke, maka kamu akan memperoleh rumusnya Y aksennya itu ada Cn kali sin pangkat n kurang 1 fx cos fx kali f aksen x. Jadi kita lihat di sini ya, 2 dikali sin pangkat 2 kurang 1, 2x tambah 3 dikali turunan sin. Turunan sin adalah cos, di sini 2x tambah 3 dikali 2. Maka kamu akan memperoleh nilai Y aksen sama dengan 4 sin 2X tambah 3 dikali cos 2X tambah 3. Ya, oke, perhatikan baik-baik. Jadi jangan salah, nanti dibuat Y sama dengan sin kuadrat tambah 2X tambah 1. Maka turunannya adalah Y sama dengan 2 sin 2X tambah 3. Itu tidak tepat. Jadi jawabannya ini yang tepat. Bisa ya, jadi berantai dia. Turunannya dikalikan ke fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Baik, bisa ya nak? Bisa untuk yang ini, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, nah di sini ada beberapa sama, konsepnya tetap sama. Kita lihat aturan rantainya, tapi dalam fungsi yang berbeda-beda. Tentunya kamu harus ingat dengan fungsi-fungsi yang berbeda dari turunan trigonometri, fungsi-fungsi trigonometri, rumus-rumus trigonometri. Baik. Nah, di sini ada soal fx sama dengan min cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Kamu dapati fungsi yang di sini nih satu-satu nih ini ya.
Fungsi fx-nya adalah 1. Fx sama dengan x, maka f aksen x adalah 1. Ini konsep turunan kan kalau ada jumlah atau kurang bisa dipisah ya. Turunkan yang ini, turunkan suku yang kedua. Suku pertama, turunkan suku kedua. Maka kamu akan memperoleh nilainya seperti ini. Min cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, hasilnya adalah senilai dengan min. Turunannya min c n cos n kurang 1 fx, cos turunannya sin fx dikali f aksen x, dikurang c n sin pangkat n kurang 1 fx cos fx dikalikan f aksen x. Maka dari sini, dari soal yang ini kamu peroleh y sama dengan, y aksen sama dengan min dikali min 2 cos 2 kurang 1 itu cos x, dikali sin x kurang 2 sin x cos x, ya bisa ya. Nah dari sini ini sama suku pertama sama keduanya sama, min 2 cos x kurang kali sin x dikurang 2 sin x cos x, dijumlahkan hasilnya adalah min 4 sin x cos x dikalikan negatif yang ada di luarnya, karena di soal ada negatif ya, berarti hasilnya adalah y aksen sama dengan 4 sin x dikali cos x. Bisa ya, itu untuk contoh yang ketiga. Bagaimana? Suaranya? Paham, Istriani? Mem. Ya. Ada pertanyaan? Ya, Mem. Ya. Itu Mem yang di dalam kurung itu boleh langsung diubah jadi cos 2x. Boleh. Jadi ini kan sama cos kuadrat x kurang sin kuadrat x itu kan senilai dengan cos 2x ya. Boleh kamu rubah ke dalam cos 2x kalau mau dirubah. Ini saya tadi mau memperlihatkan langkahnya kalau dia rantai. Jadi fx sama dengan min cos kuadrat x kurang sin kuadrat x itu sama dengan fx min sin 2x ya. Benar? Min cos 2x. Min cos 2x. Jadi turunan dari min cos 2x adalah siapa? Min 2 sin x ya. Kan dikalikan. Dikalikan hasilnya. Iya, benar? Ya, Dia dikalikan ya. Maka hasilnya kan senilai dengan ini. Kan dia hasilnya adalah cos 2x. Turunan dari cos 2x adalah 2 sin 2x. Benar ya? Turunannya, karena dia ada 2 lagi di dalamnya, maka akan diperoleh dikalikan. Hasilnya adalah 4 sin x cos x. Sama ya? Rifai? Ya, Mem. Iya, sama. Jadi ini penyelesaiannya tergantung kamu dan tergantung kalau soalnya soal pilihan ganda opsinya apa. Jadi bisa jadi di soal hasilnya bukan 4 sin x di jawaban itu bukan 4 sin x cos x, tapi hasilnya adalah 2 sin 2x. 2 sin 2x. Bisa jadi seperti itu. Ya. Hasilnya, hasil yang lainnya. Oke, ada lagi sebelum saya lanjut ke contoh yang keempat biar lebih paham. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Baik, di sini kamu perhatikan contoh yang keempat. Y sama dengan akar 1 ditambah sin kuadrat X. Jadi di sini ada membuat aljabar bilangan 1 dengan trigonometri, digabung ya. Tentukan turunan pertamanya. Berarti kamu bisa rubah, dilihat dulu di dalam akar ini ada 1 tambah sin kuadrat X, maka kamu dapati turunan pertamanya itu adalah 0 ditambah 2 sin X cos X. Sampai di sini bisa ya, paham kenapa? 2 sin X turunan sin adalah cos X. Kalikan, rantainya udah masuk nih di dalamnya. Jadi rantai ada lagi di dalamnya rantai. Lanjut. Kemudian kita akan memperoleh nilai. Jadi turunan yang fungsi Y tadi itu sama dengan apa? 1 ditambah sin kuadrat X pangkat setengah. Jadi lakukan konsep yang tadi. Ini fx-nya nih. 1 tambah sin kuadrat X, fx-nya kan. Fx ini dia ada di samping turunannya. Maka rumusnya itu adalah Y aksen sama dengan N dikali FH pangkat N kurang 1 dikalikan turunan dari F aksen, turunan rantainya. Nah, supaya tadi di sini jangan ribet, saya buat nih.
Ini kan dia pangkatnya pangkat setengah. Jadi koefisien ya, setengah dikali 1 ditambah sin kuadrat X pangkat setengah kurang 1. Sampai di sini turunannya biasa ya. Nah, dikalikan turunan yang di dalamnya. 1 tambah sin kuadrat X ini turunannya adalah apa? Ini dia turunannya, ada di sebelah kiri. Ya, turunannya ada di sebelah sini. Hasil turunannya adalah 2 sin X cos X dikalikan du dv-nya, ya, dikalikan ke fungsi yang berikutnya f aksennya. Maka kamu akan peroleh hasilnya ini setelah saya rubah ya, hasilnya adalah y aksennya sama dengan ini setengah dikali 2 hasilnya 1 ya. Ini kan perkalian semua. Maka akan diperoleh y aksen sama dengan 1 ditambah sin kuadrat X pangkat min setengah dikali sin X cos X. Oke. Nah, hasil berikutnya adalah y aksen sama dengan sin X cos X per, ini pangkat min setengah jadi di bawah ya. Jadi per 1 ditambah sin kuadrat X pangkat setengah, dicantikkan gambarnya hasilnya, maka dapatlah y aksen sama dengan sin X kali cos X per akar 1 tambah sin kuadrat X diakarkan. Oke, agak-agak mulai ini ya, tapi yakin bisa, pelan-pelan dipahami. Ya. Soalnya bisa? Sampai di sini ada pertanyaan atau saya lanjut? Contoh yang terakhir. Kalau tidak ada respon saya lanjut ya. Dengan kata yang terakhir berarti sudah paham. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini contoh yang terakhir ya. Oke. Fungsinya, tentukan turunan pertama dari Y sama dengan sin X tambah cos X kuadrat. Tentukan fungsinya. Ini contoh yang kelima, yang terakhir ya dalam pertemuan kita. Nah sama, lakukan dulu fx-nya kan ada yang di dalam ini, sin X tambah cos X, supaya tidak ribet kamu di penghitungannya, dikeluarkan aja dulu, cari dulu turunannya. Turunan fx itu sin X tambah cos X, turunannya adalah turunan sin cos X, turunan cos min sin. Ini hasil turunannya. Kita pakai ke rumus ya. Nah, sekarang Y sama dengan sin X tambah cos X kuadrat. Maka Y aksen itu adalah N Fx pangkat N kurang 1 kali F aksen X. Maka diperolehlah Y aksen itu 2. Fx-nya tadi adalah sin X tambah cos X kuadrat, berarti kurang 1 pangkatnya, dikalikan turunan pertama dari si Fx. Ini dia, cos X kurang sin X. Oke? Nah, hasilnya adalah Y aksen sama dengan 2 sin X tambah cos X. Nah, ini jadi pangkat 1 ya, 2 kurang 1 dikali cos X kurang sin X. Oke, sampai di sini bisa ya. Nah, hasil yang ini ketika kamu kalikan ini aljabarnya ya. Aljabarnya kamu akan memperoleh nilai 2 cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Karena ini bilangannya sin kosin 1 plus 1 min dikalikan itu adalah selisih 2 kuadrat. Ya, benar aljabarnya. Nah, cos kuadrat X ini sebenarnya bisa langsung ya. Cos kuadrat X ini adalah cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Ini tergantung kunci jawabannya juga seperti apa. Bisa dia nanti diminta ke dalam cos 2X. Ini kan bisa hasilnya 2 cos 2X. Ya, bisa juga diminta ke dalam misalnya seperti ini. 2 cos kuadrat X dia dalam cos hasilnya. Berarti 2 dikali cos kuadrat X kurang 1, sinnya dirubah dalam cos 1 kurang cos kuadrat X. Maka kamu akan memperoleh nilai Y aksen sama dengan 2 dikali 2 cos kuadrat X kurang 1. Ya, ini karena jawabannya meminta Y aksen sama dengan 4 cos kuadrat X kurang 2. Bisa jadi nanti diminta dalam sin kuadrat hasilnya, berarti cos yang dirubah. Atau dia tidak ada kuadrat, berarti dalam bentuk apa? Cos 2X hasilnya. Karena ini hasilnya sama juga dengan 4 cos 2X. Demikian. Oke, selesai 5 contoh soal. Silahkan dipelajari. Nanti insya Allah di psikologi saya share ya. Lihat semuanya. Dibahas. Jadi inilah aturan rantai turunan. Baik, demikian saja dari saya untuk hari ini.
Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dan akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.